Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bianudin lah menyapu ibu-ibu. Ini apa-apa bersama. Bapak-bapak lagi sehat. Kok lembek so bapak pada ibu? Kuai ibu daripada apa? Bapak-bapak alah makan. Bapak akan makan ibu pengen zikir. Tapi ibu-ibu PKMT itu bijaksana. Alun bayi lai patang nasi lah dicolok aja. Barakallah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat yang mulia ini Allah muliakan hambanya sehingga bisa menjadi tamu agungnya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang berimanlah yang bisa meramikan, mengagungkan, yang menginjakkan, melaksanakan zikir takbir akbar di rumah Allah ini. Bukan hanya orang Senegarindiang, tapi orang Batangan Nai datang untuk beribadah kepada Allah. Berarti Kabupaten Padang Pariaman diajang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuyyina majalisakum bisalati alayya. Hiasilah perkumpulanmu itu, majlismu itu dengan berselawat kepadaku. Karena selawat yang kamu baca akan datang kelak nanti sebagai cahaya penerang di dalam kuburmu kelak nanti. Lihat semua bapak ibu berselawat dahulu. Lihat semua. Berselawat kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Lalu Nabi Muhammad berhenti dan kembali ke pintu neraka. Dan nampaknya, ya ummati, diam sejenak, berdiri, berhenti. Dalam Nabi Muhammad menyuruh pemuda itu berhenti, maka tibalah malaikat. Ya Muhammad, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Sesungguhnya malaikat itu la ya'sunallaha, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah salah, mereka tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Lalu kenapa Muhammad engkau suruh umat ini berhenti? Padahal dia sudah ditimbang, dosanya banyak, amalnya sedikit. Kecil Nabi Muhammad, pokok berhenti, timbang dosa kepada dia. Dalam Nabi Muhammad bertengkar, berdialog dengan malaikat, maka datanglah suara, ati'u Muhammad, ikuti Muhammad, laksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ditimbang dosa seorang pemuda ini, ternyata ringan pahalanya, berat dosanya. Dalam keadaan ringan pahalanya, berat dosanya, Nabi Muhammad mengeluarkan sebuah kertas yang diletakkan di tempat ibadah amal kebaikannya, sehingga bareklah timbangan pahala. Kalau seperti ini bagaimana ya malaikat? Kalau mereka tentu ya kalau mereka tentu umatku masuk surga. Kalau seperti itu masuk surga. Singkat cerita Bapak Ibu, dengan pertolongan Nabi Muhammad meletakkan satu buah kertas, maka masuklah orang yang dosanya banyak, maka masuklah ke dalam surga karena pertolongan Nabi Muhammad. Dalam hal sedemikian seperti yang terjadi, maka bersujudlah laki-laki ini. Hai bapak, hai pemuda, siapakah engkau yang bisa membebaskan aku masuk dari neraka, bisa masuk ke dalam surga? Siapakah engkau? Lalu Nabi Muhammad menjawab, ana abul bashar, aku pemimpin segala umat, aku bapak segala umat, aku adalah utusan Allah. Ana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sakuai-kuai dipaci sehari-hari berterima kasih sang pemuda kepada Nabi Muhammad. Dalam dipanggil dalam hari-hari, maka bertanyalah pemuda kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, kertas apa yang engkau letakkan di atas timbangan surga? Kecil Nabi Muhammad, hadihi salaita fit dunya hafiztu, aku pelihara. Ini adalah selawat yang engkau baca semasa di atas dunia, aku pelihara sampai akhirat. Besok akan menjadi sentiang nan kamambilai, kurang nan kamanukwa, nan kamamberi pertolongan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat yang kita baca besok nanti menjadi setawa sedingin, menjadi pancukuan penakdian kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Biswak di tanduannya dan Nabi siana di tanduan sianu tu nak do basalawat ini sibuk kamera sih. Hai, alhamdulillah. Kalau adolo cek lain di tandonya salawat dari patukung kutu itu saya gonya diam saya ngambil nyo sibuk scroll. Sesungguhnya orang inilah yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang bakhil, orang yang cempilik kalian, orang yang cempilik kacari malapik alias medit, yang ketika dibaca nama Nabi Muhammad dia sibuk. Nggak tahu tuan gue
Allahumma shalli ala Muhammad. Belajar barang. Ambo dia gaknya dia Bianuddin. Terus. Ambo nak baca kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penghormatan ambo lingkup kepada rahimakumullah wal muslimin wal muslimat. Semoga kaum muslimin dan muslimat diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo menumpang saja di pembicara yang terdahulu. Sedikit pesan Rasulullah SAW. Mad dunia fil akhirah. Tidaklah dunia itu sebanding dengan akhirat. Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum. Kecuali seseorang yang menjadikan usbi'uhu fil yammi. Seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur bima yarji'. Maka lihatlah apa yang laki yang menempel di telunjuk. Hiyat dunia. Paham ibu? Paham? Kalau paham ibu sudah lagi. Ya kalau lah paham itu berhenti kan aja. Kalau paham ibu? Anu lah. Tadi lah. Ibu murah ibu bapak duduk situ je lah batu kaki cek. Pada sedang piti, saya ibu satu ibu pula ibu. Alah. Pada ibu piti masuk kuya kamu. Lah paham ibu kaki tadi. Simpulkan perbandingan dunia dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asba'uhu fil yammi. Seperti seseorang yang berlayar ke dalam lautan, di atas lautan, maka celupkan telunjuknya ke dalam lautan, nyontek telunjuknya, maka air yang menempel di telunjuknya, itulah dunia. Dan seluruh yang kekal, lautan yang luas itu adalah akhirat. Itu pandangan dunia dengan akhirat Bapak Ibu. Banyak atau sangat manusia negara mencari nama nempel di telunjuknya, melupakan akhiratnya. Gara-gara manjat kambing lah, dan manjat kambing itu tidak rinyo atau baru, tapi supaya tidak langsung kau terbat. Gara-gara masalah, gara-gara karajula, gara-gara kasawala, kaladanglah, sehingga mereka korbankan akhiratnya karena hanya mencari sesuap nasi, sedekuk air yang hal sedemikian itu tidak kekal untuk selama-lamanya. Bu, air yang menempel di telunjuk, padahal mau karyanya dulu. Bilang sabi. Di sinilah Rasulullah mengatakan, ad-dunya darul fana. Dunia itu akan kampung yang hancur, yang akan hilang sejenak, yang akan habis, yang akan lenyap. Dunia tadi desa kalian. Apa bukti Ustaz kamu bapak dia kau? Dahulu ketika kita berumur 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, nak sampai kalamak kacang goreng doang. Nak sampai katalok dek itu ayam kampung walaupun lah tua mana. Nak sampai kalamak yang balado. Tapi lah berlalu umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lain taloknya makan yang balado lain. Lain taloknya makan kacang goreng lain. Lain taloknya makan titik-titik lain. Sampai si puluh. Lah
contohnya, air lautan yang luas itu, kira-kira dibuat para lonti ampe kali satu gadang tongkang kuah, dibuat masih nasari gadang, ni kalian air ganti dalam itu. Apa kalian ganti kira-kira? Nggak, sebesar apapun yang kamu buangkan air di laut, nggak akan kenyang. Begitulah akhirat selama-lamanya. Ketika seseorang bersenang, berdiam di dalam surga, sedikit pun tidak akan merasakan gelisah, sedikit pun tidak akan merasa susah, sedikit pun tidak akan merasa lengah, sehingga mereka di dalam surga salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka selamat selamanya, badannya cantik selamanya, ganteng selamanya, kulitnya bagus selamanya. Baca doang gua umur 30 tahun. Itu kecil siap. Itu kecil. Kira-kira lah umur 30 lah kok. Halo. Kalau lu memang mulai bukan jalan. Bisa nanti akan bodoh kita, bisa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan senang selama-lamanya, akan bahagia selama-lamanya karena nikmat Allah fil yamin, seperti lautan yang terbentang, yang akan tidak pernah putus-putus, yang akan tidak pernah habis-habis, yang tidak akan pernah lenyap-lenyap selamanya. Siau orang nan masuk sargo tutup. Coba nunjuk, sianan ka masuk sargo. Ndak niho apa ibu masuk surga? Allah dinyanyian kunudin bulan petang kita kana. Nyanyi kunudin. Siapa ingin? Aku pandai loh. Lah, dosa aku kata suke. Elah tu kaji itu. Kalau ibu-ibu kalau disuruh nyanyi dong. Siapa hanya orang yang soleh, illalladzi wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya seluruh manusia itu akan merugi kecuali orang yang soleh, orang yang beramal baik. Siapa itu dia? Adalah salah satunya jemaah BKMT. Takbir. Takbir. Ambo yakin orang nampal yang dari takbirnya capek masuk surga. Takbir. Sarek masuk surga capek mati. Takbir. Dia kalau tidak mati-mati tidak masuk surga. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Ambo simpulkan kajian yang seketik sebentar kok. Dunia itu bandingannya dengan akhirat seperti itu Bapak Ibu. Kode air lelaki ditunjuk itu dunia akan hilang sejenak, akan habis sejenak. Akhirat itu akan kekal abadi. Begitu orang yang masuk neraka bisa nanti akan sesaat selama-lamanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang kita perlu kesiapkan? Itulah yang disampaikan di buya kita tadi. Ada disampaikan perkuat iman dan takwa. Kan itu pesan BKMT dan Pertamina. Perkuat iman dan takwa. Karena lautan yang akan kita seberangi, yang akan kita lalui, kita akan menempuh lautan, kita akan menempuh akhirat yang abadi kelak nanti. Maka persiapan perkuat iman dan ketakwaan. Apa itu iman? Apa iman? Kalau aku mengartikan iman itu sama yang baik iman. Tapi dalam konteks bahasa Arab, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Arti iman tasdik, pembenaran dalam hati. Bagaimana benarkan dalam hati? Ketika bapak ibu nampak lado, anu tabana. Ketika nampak lado, apa anu tabana? Ketika nampak garam, anu tabana. Ketika nampak gulu, anu tabana. Ketika nampak ci ayam, anu tabana. Uswah, ada orang kampung ambo bisa. Ketika nampak ci ayam, anu tabana. Pahit, ala mencukup. Itu pembenaran. Ketika nampak gulu tabana dalam hati mani, ketika nampak garam tabana di hati kita masin, ketika nampak lado tabana di kita pade. Itulah pembenaran tasdik. Anak tasdik itu kalau mau sambungnya batasan dia